Ya, 1 jam Satu jam. 100.000. 1 jam 100.000. 100.000 itu belum plusnya. Plus. Iya itu plusnya. Plus Salah minum. satunya minumnya gratis, rokoknya gratis, ya, tipnya gratis. Yang paling banyak itu kan di tip itu. Tips. Ya, jadi kalau sudah masuk di dalam itu pendapatan mereka 1 jam itu bisa 300 sampai 500.000 di luar bookingan itu tadi per jamnya. Itu Mas Bare dipancing. Ya gitu tadi. Laki ini perempuan ini melihat, wah ini bisa melindungi saya. Ini tajir, ini gagah. Dengan glamournya mereka berpakaian, suara dan bla bla bla, akhirnya dia terpikat. Ya. Seperti dijual pun tidak terasa oleh laki-laki yang membawanya, pendamping-pendampingnya itu sama. Nah, Oh, dijual. Artinya laki-laki yang nganter ya. iya, yang nganter itu merasa anak perempuan LC ini merasa dijual pun dia tidak akan merasa dijual. Oh, dia sering nawar-nawarin ke yang lain ini loh. Secara otomatis kan. Karena saya kan sering bersentuhan dengan mereka. Baik yang bawa maupun yang apa, semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit, manisnya hanya dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yono, kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Mas Fadil sendiri gimana ini? Alhamdulillah sehat walafiat, sehat dan waras. Salam waras. Salam waras. Ya, banyak yang bertanya-tanya tentang dunia malam di Tulungagung. Tapi sebelum ke sana Pak Yono, sebagai Ketua Pawahita Tulungagung, kota kita tercinta, kita lahir, kita hidup, berkreasi, beraktivitas, berkarya di Tulungagung ini ternyata menyedot perhatian publik. Tidak hanya wilayah Tulungagung tapi wilayah sekitarnya ya. Ada Kediri, Blitar, Trenggalek dan bahkan di luar itu secara regional Jawa Timur. Kenapa? Karena dunia malamnya begitu menggeliat dan menggoda katanya. Tapi saya rasa itu tidak berlebihan karena banyak warung-warung kopi plus karaoke. Warung kopi sendiri ada yang beraliran putih, ada yang beraliran hitam. Seperti kopi susu ya. Kopi susu. Ada yang beraliran abu-abu begitu. Ada yang segmen bawah, Ya. kelas-kelas Menengah ke atas sampai kelas high. sampai kelas high. Dan bahkan banyak fakta menarik kalau kita track pemberitaan kita di online. Tulungagung pernah kedapatan sebuah tempat hiburan yang diduga kuat menjadi tempatnya hiburan malam tarian telanjang. Telanjang, striptis ya. Iya kan pernah ya? Pernah. Oke. Aduh. Tapi Tulungagung juga dengan slogan guyup, rukun, ayem, Tentrem. Ini masih berlaku ya? Bentar lagi dirubah. Oh, bentar lagi Gaspol mungkin. Gaspol atau ada maju-majunya. Akhir-akhir ini dunia malam kita dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang dikonsumsi oleh media nasional. Ada kasus mutilasi. Walaupun ini tidak lokusnya tidak ada di Tulungagung, tetapi pelaku kemudian aktivitas korban ada di Tulungagung. Gimana Pak Yono? Mau cerita tentang dunia malam Tulungagung itu kayak apa toh? Iya, terima kasih Mas Farid. Jadi gini, kalau saya menceritakan dunia malam di Tulungagung, sebenarnya dunia yang sangat menjanjikan untuk dunia malamnya. Namun di dalam hal yang sangat menjanjikan ini banyak hal yang tidak diperhatikan atau tidak diberikan sebuah gambaran di mana resiko dan di mana sebuah tantangan di dalam ini. Nah, dengan melihat kejadian yang seperti itu, kemarin ini saya selaku Ketua Pawahita sebenarnya sangat prihatin. Sangat prihatin saya ini kenapa? Karena selama saya menjadi
ketua yang hampir 2 periode ini, kejadian yang sangat fatal baru kali ini. Lain-lainnya itu ya hanya sebatas paling tidak berlaku asusila. Namun saya tidak gentar, saya tidak berkecil hati, tapi tetap saya berjuang untuk menegakkan, untuk memberikan edukasi kepada perkumpulan warung-warung yang ada di Tulungagung. Kebetulan ini Mas Farid, jadi ini ada jumlah warung-warung yang masih saya bina dulunya itu hampir keseluruhan. Jumlahnya tidak seberapa waktu itu, hanya 100 lebih lah, 130-an. Nah, setelah saya masuk bukan semakin bertambah, semakin berkurang. Karena mereka tidak memenuhi kriteria yang diharapkan oleh perkumpulan warung ini. Salah satu contoh, mengedukasi kepada LC atau Ladies Club atau yang namanya Ladies Care ya. Ladies Care, Ladies Club. Apa sih sebenarnya LC itu? LC Ladies Company ya. Ladies Company. Ya, jadi mereka itu tidak mau menerima apa yang saya berikan, edukasi ini. Maka edukasi seperti apa itu, Mas? Salah satunya adalah pelayanan. Karena di sini saya juga merasa sangat prihatin waktu itu dan sampai sekarang pun sebenarnya banyak LC ini kalau kita berikan sebuah gambaran bahwa pekerjaan Anda itu banyak resiko, tantangan dan lain-lain, mereka menganggap bahwa karena ini dunia yang sangat menghiburkan dengan hasil yang luar biasa. Pak Yono, sebelum masuk ke sana, ya. Pak Wahita adalah perkumpulan warung hiburan Tulungagung. Siap. Yang jumlahnya ada saat ini tinggal 30-an. Oh, 30-an? Iya. Artinya tidak semua warung hiburan menjadi anggotanya Pak Betul, Wahita? dulu semuanya. Semuanya dulu ya? Semuanya. Masih naungan rumah besarnya adalah Pak Wahita. Tetapi sekarang motol gitu ya? Iya, makanya dari motol itu karena mereka itu terutama pada ownernya itu tidak sepaham. Mereka beranggapan bahwa LC ini adalah pekerja yang tidak terikat. Maka kami menawarkan waktu itu PLC ini harus terikat agar pengamanan, agar keamanan, agar kesehatan dan kontrol kita itu mudah. Terikat itu maksudnya gimana? Terikat dengan kita, dengan Pak Wahita atau dengan ownernya. Dengan pemilik warung. Ada MOU. Paling tidak minimal seperti itu, perjanjian kerja lah. Itu. Nah, di sini mereka itu selalu tidak mau. Jadi karena apa? Alasan pemilik ini tidak mau itu karena kalau mengikat mereka itu tidak bisa berbuat maunya atau bebas. Karena kita akan menentukan jam kerja, menentukan waktu untuk melakukan pendampingan atau pemandu di dalam itu, dan tugas-tugas mereka itu schedule-nya jelas. Maka itu merasa terbebani LC ini, maka mengakhirkan mereka itu keluar bersama dengan warungnya itu juga atau usahanya mereka juga. Nah, ini lambat laun mereka itu tidak tertata seperti itu, akhirnya banyak masalah problem yang terjadi. Yang baru-baru ini aja kan Mas Paris juga pernah dengar LC freelance bahasanya sekarang itu ketangkep gara-gara narkoba, terjerat di situ aja. Yeah. LC yang datang menjadikan terjadi asusila juga banyak. Nah, ini yang kelihatan. Kalau yang tidak kelihatan sendiri di dalam luar biasa. Mereka punya komunitasnya nggak itu? Komunitas selama atau paguyuban? Selama ini tidak ada. Tidak ada. Ya, makanya saya kemarin sudah setiap 2 minggu kami, kebetulan 2 minggu sekali itu kami melakukan pertemuan rapat warung-warung ini. Jadi yang di dalam grup itu setiap 2 minggu itu rutin memberikan edukasi. Nah, dari hasil edukasi itu, dari permasalahan yang biasanya terjadi ini, alhamdulillah selama saya mimpin 0. Yang terjadi itu di luar kami semuanya. Ya seperti yang mohon maaf kejadian di baru-baru ini yang menggemparkan. Nah, kalau kita melihat ini adalah LC, saya juga bertanya kepada mereka sebenarnya, itu LC yang bagaimana? Kalau LC yang kita kelola, itu kan harusnya ownernya tahu, oh iki LC kerja di tempat saya.
Nah, Yang maksudnya terikat tadi terikat ya. tadi. Berarti Makanya saya ada berapa macam LC itu? Ada LC yang freelance dan LC tetap. tetap dan freelance. Iya, menetap itu menjadi tanggung jawab owner, pemiliknya. Yang freelance ini tidak menjadi tanggung jawabnya. Kalau tetap itu hanya bernaung di satu warung saja, iya, betul. atau kafe. Nah, Tetapi kalau freelance bisa lompat sana lompat sini ini, gitu ya. Ya. Maka dengan kejadian itu saya dulu pernah menyampaikan kepada Dinas Pariwisata. Ya. Bagaimana Anda bisa mengawasi LC ini dan bagaimana bisa menunjuk bahwa perkembangan LC di Tulungagung ini bisa berkurang atau bertambah? Saya sampaikan kalau nggak bisa, jangan menyalahkan sebuah organisasi, sebuah perkumpulan yang sudah terbentuk. Kami ini melihat LC yang sudah terdata di kami, di warung kami. Padahal di sini juga ada kesempatan pekerja yang luar biasa. Kalau memang dia menjadi LC yang profesional, kita bisa pekerjakan mereka. Kebutuhan kita untuk LC di Tulungagung itu bukan 1, 2, ratusan. Tapi yang profesional, Mas Ari. LC. Ini lowongan kerjaan sebenarnya untuk LC. Tapi kembali lagi ada tanda petiknya. Mereka tidak mau dikatakan LC. Coba, gimana kita mengadopsi mereka? Mereka sendiri yang berkata menjadi LC di saat kita sebut di dalam tempat hiburan. Di sisi lain keluar dari tempat hiburan dia bukan LC. Apa? Ya kerja serabutan dan lain-lain itu. Maka kami mengajak pemerintah daerah berdiskusi cara agar kami bisa betul-betul langgeng di dalam usaha ini untuk menentukan LC ini. Itu yang sekarang ini terjadi. Lah kalau melihat dari sekarang perkembangannya bagaimana LC di Tulungagung ada berapa banyak? Mohon maaf, kalau yang terdata itu nggak seberapa, malah kami kekurangan LC. Tapi yang tidak terdaftar tidak ada namanya si dia itu ingin bekerja di ini hanya kepinginnya seperti bahasa short-time lah. Aku bisa nyanyi, jaan nyanyi. Aku ajaan nyanyi di situ. Nah itu mungkin ribuan. Nggak ada yang bisa mendata atau pihak yang bertanggung jawab mendata seluruh LC di Tulungagung, utamanya yang freelance tadi. Tidak bisa. Yang freelance itu bukan kalau ditanya bukan LC. Apa? Ya mereka hanya hobi nyanyi di tempat, pinjam tempat. Jadi orang ini dengan tamu lain atau dengan siapa datang ke tempat itu, nyewa tempat, selesai, ya sudah seperti keluarga mereka sendiri atau bahasanya. Terus yang mengorder LC freelance itu apakah dari kafe atau tempat hiburan itu atau pelanggannya, customernya? Ini saya lanjutkan lagi Mas Faris ya. Dengan kejadian yang lama dulu, kami itu sudah sepakat menolak adanya LC datang atau LC freelance. Jadi perkumpulan ini sudah menentukan kami menolak adanya LC freelance. Namun karena perubahan yang sangat luar biasa, ada salah satu tempat-tempat yang mau menampung itu, maka kami dibuat seperti orang kalah bersaing. Maka mau tidak mau kita juga mengikuti. Nah setelah kami mengikuti para LC tersebut, mbak-mbak yang Mbak Enol dan cantik-cantik itu Mas Bari tak gambarkan. Jadi dari model dari luarnya itu masih terbungkus sangat baik, sangat bagus dan wah luar biasa. Tapi kalau sudah masuk ke dunia kita sudah lepas semuanya, itu mereka datang sendiri. Setelah datang beberapa kali dia meninggalkan nama atau meninggalkan sebutan bersama nomor HP. Tujuan mereka sama. Kalau ada tamu yang mengendaki ini, saya dikontak ini. Tapi kebanyakan di Tulungagung ini sekarang ini karena kondisi itu mereka itu ya datang sendiri. Karena mungkin saya kemarin bertanya juga sebelum kejadian, saya bertanya kenapa toh kamu terjun ke dunia ini. Padahal selama ini kerjanya fine-fine aja di tempat-tempat baik, salah satunya ya mungkin di tempat-tempat yang elegan. Saya tanya, karena di tempat itu pendapatan dan penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan. Nah, di tempat mereka bekerjanya, resminya, iya, begitu, siangnya. Jadi
Ini kalau kita bisa ada kelelawar siang tidur malam ini tapi ini siang malam Iya. enggak. Side job lah. Iya. Side Nah, job. malamnya akhirnya di hari-hari itu mereka menyampaikan bahwa pekerjaan ini saya kepingin happy. Jadi bukan pekerjaan sebenarnya yang diinginkan, hanya happy aja. Kebetulan di saat happy di situ itu biasanya ada tamu yang datang. Penasaran lah si tamu-tamu ini menyampaikan aku kok. Ya, disitulah terjadinya sebuah transaksi. Akhirnya ada barang baru. Nah, bahasanya barang baru di sini lama di sana ya. Banyak kan seperti itu. Oh. Paham ya? Baru di sini. Mereka bisa kemana-mana. Iya, itu. Lah yang ngatur plottingnya siapa itu? Mereka sendiri, Mas. Mereka sendiri. Iya, jadi mereka itu makanya mereka meninggalkan identitas aspal ya. Semua tidak ada nama asli memang. Kita akui di situ. Mereka membuat nama-nama samaran semuanya supaya tidak terdeteksi, dan mereka juga sudah biasa meninggalkan nomor telepon dan di tempat-tempat hiburan yang mereka anggap aman. Nah, maka dari itu karena mereka sudah menganggap penghasilan yang luar biasa, kalau kita kerja seharian gini Mas Farid, paling-paling satu hari kita dapat 100.000 sudah luar biasa. Sudah 100.000 ya? Sudah. Nah, hitungannya di atas UMR ya? Nah, hitungannya dia 1 jam. 1 jam. 100.000. 1 jam 100.000. Itu belum plusnya. Plus. Iya itu plusnya. Salah satunya minumnya gratis, rokoknya gratis, ya, tipnya gratis. Yang paling banyak itu kan di tip itu. Tips. Ya, jadi kalau sudah masuk di dalam itu pendapatan mereka 1 jam itu bisa 300 sampai 500.000. Di luar bookingan itu tadi per jamnya. Nah, ini yang sangat luar biasa menggiurkan. Mana saya pernah 1 bulan itu membayar yang menetap, karyawan yang menetap atau LC yang menetap itu sekitar 15 dan 20 juta. Satu orang 1 bulan. Ini karena itu tadi semakin dia lihat. Itu bayarnya lewat ownernya apa langsung ke LC-nya? Kalau LC ada 2 Mas Farid. Kalau LC ini menetap dengan sistem kontrak itu lewat owner. Tapi kalau freelance kita tidak terlibat apapun, hanya mendapatkan satu minuman yang dia minum atau mamin yang dia minta dan roomnya. Kita menyewa room itu. Ya itu aja. Selebihnya itu ya bahasanya terserah intilah. Pandangan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda gitu ya. Artinya pada saat dikunjungi atau ada LC freelance itu owner tidak punya wilayah untuk mengontrol sejauh mana hubungan mereka begitu ya. Apakah cukup di warung itu atau dilanjutkan di tempat lain? Ini tidak bisa kontrol. Tidak bisa saja. Yang kami bisa selama ini, makanya kami kembali lagi dengan konteks para owner-owner yang di bawah naungan akhirnya banyak yang keluar. Ini kan saya menerapkan dari Pak Wahita ini menerapkan bahwa saya memberikan sinyal atau memberikan catatan kepada mereka kalau freelance atau teman-teman atau siapapun yang nyanyi di room, menyewa room, itu saat nyanyi itu tidak suara konsumen atau pengunjungnya. Saya suruh buka pintunya, saya suruh ketok pintunya. Dan itu hampir 99% pasti terjadi di luar nalar. Terjadi apa itu? Ya banyak hal di situ. Karena apa? Kalau orang yang benar-benar happy nyanyi, itu biasanya kan dia berpesta di dalam suara. Semakin merdu indah suaranya, mereka semakin bahagia. Tapi mereka itu kalau sudah tidak punya rasa itu dikembalikan bagaimana menikmati LC ini. Nah, akhirnya suara yang muncul di dirinya itu tidak ada, yang muncul yang suara asli dari TV, dari audionya itu untuk menutupi kegiatan itu. Nah, itu dari mana Pak Yana tahu Pak ngecek lagi? Pengalaman. Tapi kan begini secara saya bisa membayangkan secara bisnis tentu para pemilik warung
hiburan ini Iya. lebih pengen ada LC freelance yang variatif yang banyak. Betul. Artinya silih berganti. Betul. Menunya seimbang begitu, gonta-ganti lah begitu. Kalau yang full timer tadi kan itu aja nih. Iya. Nah, ini kan jelas lebih menguntungkan LC yang freelance. Betul. Makanya dari sini Mas Aris, saya kemarin membuat aturan yang sudah berlaku lama ya. Hampir 7 tahun ini saya membuat aturan seperti itu. Nah, permasalahannya kembali pada pemilik itu. Memang satu hal yang paling berbahaya di sana adalah mereka akan kehilangan LC atau kehilangan konsumen, pelanggan. Karena barang yang disajikan ini itu bisa menempati barang yang lain, atau LC 1 bisa berganti ke 10 LC tempat hiburan lain. Jadi 1 jam di sini, 1 jam lagi bisa pindah di tempat satu sana, bisa lagi di tempat satu, tinggal bisa loncat-loncat. Bisa. Ya? Ini yang mengakibatkan usaha-usaha hiburan ini bisa gulung tikar. Kenapa kok begitu? Kalau kita tidak memberikan sebuah gambaran yang pasti, mengenai pemerintah harus terlibat di sini. Saya dulu melarang menerima semua LC freelance. Kalau mereka mau bekerja menetap di sini dengan kondisi stay atau yang standby di lokasi, gaji sama freelance. Ini kan tidak ada perbedaan untuk gaji atau honor atau apa namanya ya, tip dan lain-lain, tidak. Yang hanya membedakan tempat. Nah, di sisi lain, kalau freelance-nya semakin banyak, maka tempat-tempat hiburan ini bukan semakin makmur, semakin hancur. Kok bisa? Salah satu hal, kalau LC sudah tidak semangat di sini tidak ada LC, pindah di LC 1 lagi, saya tidak akan lama pindah lagi. Itu terus mereka akan bergulir seperti itu, karena dia tidak terkontrol, tidak ada kepingin untuk merasakan bahwa posisi saya ini LC, tidak. Dia hanya memburu seolah-olah itu adalah uang, di sana banyak uang, saya ke sana. Ini terus berlaku, maka usaha yang dikejar oleh LC seperti ini pasti akan gulung tikar. Jadi permainan bisnisnya di Tulungagung yang sangat kotor ya ini. Yang memainkan LC di belakangnya siapa Pak? Kebanyakan tidak ada. Mereka aktor intelektualnya tidak atau ada. Brokernya? Kebanyakan tidak punya, Mas. Enggak punya. Kebanyakan mereka backingan atau rata-rata ya, hampir kita ngomong rata-rata tidak punya ya. Yang jadi permasalahan LC itu mereka itu adalah karena tantangan ekonomi. Itu yang paling vital. Yang kedua, setelah ekonomi mereka tertata, sudah agak lumayan. Nah, ini yang menjadi problem karena tidak ada pengawasan. Tidak ada pengetahuan yang luas mungkin ya di situ, atau SDM kurang anu. Nah, ini ada yang orang yang merasa bisa melindungi atau kenal tamu yang bisa melindungi. Kebanyakan seperti itu. Jadi umpamanya tamu A atau maaf Mas Farid saya pakai ya. Ini boleh. Nyanyi. Saya nyanyi. Ini LC ini merasa terlindungi dengan Mas Farid. Maka ini akan terjadi hubungan yang luar biasa. Artinya tidak hanya sekedar hiburan sesaat di tempat itu, tetapi bisa sampai jatuh hati. Bisa sampai luas, bahkan ada permainan hati dan asmara begitu maksudnya. Bahkan tidak banyak LC ini bisa jatuh segala-galanya, habis-habisan untuk membiayai orang yang dianggap bisa melindungi itu. Padahal belum tentu melindungi. Belum, tidak, mereka hanya menginginkan hasil dari LC itu sendiri. Jadi bukan pelindung sebenarnya, karena orang yang sudah merasa berdekatan dengan LC itu kebanyakan dia nggak mau bekerja, santai, ya wis pokoknya LC ku berangkat saya antar. Nah di situ hanya sebatas itu. Yang kalau di luar dia hanya katakan banyak, itu kakak saya, itu saudara saya, itu bla 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 bla. Karena saking bebasnya di dalam pelaksanaan pelayanan dia, jadi tidak ada yang mengawasi itu tadi. Nah maka
saya selaku ketua itu berharap seperti itu saya tolak, saya ajak edukasi. Kasihan dia bekerja 12 jam siang full, malam hari full ya. Itu nggak dapat apa-apa banyak. Apa banyak uang yang di-store ke laki pasti, tadi? Oh, itu. pasti. Bahkan kalau kita tahu siang-siang begini lakinya itu tidur, siangnya sudah di tempat-tempat hiburan. Bayangan saya lakinya yang justru bosnya punya banyak duit ngasih, enggak juga ya? Ya. Awal. Jadi mancingnya seperti itu Mas Bare, dipancing. Ya gitu tadi. Laki ini, perempuan ini melihat, wah ini bisa melindungi saya. Ini tajir, ini gagah. Dengan glamournya mereka berpakaian, suara dan bla bla bla, akhirnya dia terpikat. Ya. Setelah terpikat, terbawa terus ini apalagi maaf teman-teman yang LC ya atau owner ini sebenarnya sudah memberikan edukasi. Hati-hati dengan itu, hati-hati dengan ini. Tapi sebenarnya owner ini sudah ngasih warning semua sudah memberikan. Jadi hati-hati. Seperti pulang, pulang malam, kamu jangan pulang, tidur aja sini. Itu sudah sering diberikan. Tapi mereka itu tadi loh, ini yang bawa loh, mas saya, saudara saya, family ini ya. Itu. Bahkan sekarang ini kalau teman-teman LC mau pulang, saya panggilkan Grab. Transportnya kita ganti untuk Grab. Artinya begini ya Pak Yono ya. Okay. Para LC ini sebenarnya sangat lemah dari sisi psikologis. Artinya mereka butuh dukungan psikologi, support dari orang-orang yang bertanggung jawab kan begitu. Nah, selama ini berarti kayak anak yang tidak punya bapak begitu. Karena freelance-nya itu. Kalau saya lebih senang kata-kata tidak punya bapak, tidak punya ibu dan tidak punya saudara. Itu lebih senang di situ karena apa? Selama ini setiap saya diskusi dengan LC, baik LC yang menetap maupun LC yang freelance, ya gambarannya itu seperti itu. Pertama, mereka kalau ada kekerasan verbal aja, dia tidak berani cerita. Kepada orang lain tidak berani, sangat tertutup dan luar biasa pandainya menutupi itu. Dia lampiaskan saya. Ya maaf Mas, karena pengalaman ya, pengalaman bukan pribadi ini. Pengalaman jadi apa ini? Pengalaman untuk customer, untuk melihat anak-anak, melihat LC itu, saya ajak diskusi, saya curhat pada mereka. Ya saya selaku bapak memberikan gambaran seperti itu. Nah banyak sekali mereka itu sampai ya nun sewu. Kalau orang Jawa itu nun sewu paling rendah kan. Itu sampai dia seperti dijual pun tidak terasa oleh laki-laki yang membawanya, pendamping-pendampingnya itu sama. Nah, dijual, artinya laki-laki yang nganter ya? Iya, yang nganter itu merasa anak perempuan LC ini merasa dijual pun dia tidak akan merasa dijual. Dia sering nawar-nawarin ke yang lain ini loh. Secara otomatis kan, karena saya kan sering bersentuhan dengan mereka. Jangan yang bawa maupun yang apa, semua. Maka saya selalu diskusi kepada anak-anak, sudahlah kamu pikir keluarga kamu. Nawaitumu pertama kamu terjun ke dunia ini mencari nafkah. Untuk siapa? Untuk keluarga kamu. Untuk siapa? Untuk anak kamu kalau punya anak. LC yang setahu Pak Yono itu rata-rata sudah berkeluarga, punya anak, suami atau masih single? Ini ada fenomena baru Mas Barit. Gimana? Tahun bulan-bulan terakhir ini. Tren ini ya. Tren baru. LC yang kalau zaman saya dulu bukan LC yang punya suami atau punya itu enggak. Jadi masih dia sudah kebanyakan janda, kebanyakan itu sudah ya habis berumah tangga putus atau orang-orang broken home itu. Nah tahun-tahun ini, akhir-akhir ini muncul yaitu masih anak-anak belum tahu apa-apa sudah terjun ke dunia LC. Itu banyak. Di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun. Nah saya tanya juga kepada mereka, sebenarnya kita tidak menyalahkan mereka Mas Barit. Kalau kita menyalahkan mereka, mereka punya argumen yang luar biasa kok. Contohnya keluarga mereka tidak mampu.
melihat orang tuanya dia susah, melihat ekonominya makan aja susah, akhirnya mau tidak mau untuk mencari dunia uang yang instan adalah dunia ini. Dan biasanya disertai dengan surat orang tua. Keterangan orang tua. Biasanya memang kami itu sudah kami buatkan. Jadi kalau anak di bawah itu memang pekerjaannya tidak full atau tidak boleh di ini. Tapi kalau orang tuanya sendiri memaksakan untuk anak itu cepat mencari uang, mencari ekonomi untuk membangun ekonomi di rumahnya, mau tidak mau bagaimana? Ini kadang-kadang kita yang berbenturan dengan aturan. Di aturan tersebut melarang bahwa anak ini tidak boleh dipekerjakan di dunia malam atau di KP-KP ini. Nah, sedangkan anaknya itu kebutuhan untuk membantu orang tua itu kuat sekali. Nah, ini saya kemarin mendampingi kan hal-hal seperti itu juga. Nah, ini edukasi yang dari Pak Wahita itu saya berikan. Saya panggil orang tuanya, saya dudukkan bersama, saya ajak komunikasi bersama. Jangan di sini, di lainnya nggak ada, masih banyak. Berarti di tempat-tempat pertokoan atau ART yang bisa waktu itu sebagian bisa untuk kegiatan sekolah dan lain-lain. Tapi anaknya ini, wah luar biasa tidak maunya. Sudah pokoknya saya harus cari uang banyak untuk ini. Nah ini kan butuh pengawasan super. Ini 1-2 anak atau banyak ini Tulungagung ya? Kalau kita lihat Tulungagung makanya jadi fenomena baru. Sudah banyak sekali. Banyak ya? Mereka putus sekolah. Kalau usia 17 kan baru SMA, 18 SMA. Nah, ini. Jadi sudah banyak, saking banyak makanya saya memberikan edukasi kepada teman-teman, kepada owner, kalau kita sebagai di Pak Wahita memang jangan. Walaupun itu dia punya KTP, kita harus melengkapi lagi yang namanya identitas lain seperti akte. Yeah. Itu untuk menunjang bahwa KTP-nya asli atau dan tidaknya itu. Pak Yono, kebijakan Pak Wahita dengan aturan-aturan yang ketat seperti itu, apakah nggak justru membelenggu Pak Wahita anggotanya? Sepi warungnya, orang nggak mau datang atau apa istilahnya kalah rame. Kalah rame, betul Mas Ari. Jadi gini, ini yang menjadi resiko terbesar saya sebagai ketua, karena aturan yang luar biasa. Tapi saya berpikir dengan teman-teman, dengan grup Pak Wahita ini berpikir positifnya aja. Kalau kita mempekerjakan anak di bawah umur, resikonya yang kita dapatkan 1 tahun belum cukup untuk menahan malu dari perbuatan itu. Karena apa? Orang menjustis bahwa kita itu mempekerjakan anak di bawah umur sudah proses hukum jelas, sudah gini. Nah, akhirnya kita malu. Maka saya mengajak di situ, udahlah kita hindari untuk hal-hal yang seperti itu dulu. Cari yang orang-orang yang di luar yang memang dia punya profesi ini atau bisa melakukan pekerjaan seperti ini. Yang fenomena kedua Mas Farid, sekarang LC ini itu kebanyakan adalah ini tertarik sebenarnya saya ini. Apa? Gimana? Jadi LC yang sekarang ini adalah LC yang seolah-olah diizinkan oleh suaminya. Seolah-olah? Iya, seolah-olah diizinkan oleh suaminya. Seolah-olah itu mananya? Maksudnya gini, diperbolehkan, bahkan diantar, pulang dijemput, diantar sampai selesai jam berapapun ditunggu. Itu memastikan bahwa yang nunggu itu suaminya benar? Iya. Dan itu fenomena sekarang terjadi. Wah. Di Tulungagung itu. Kadang-kadang ini zaman sudah sangat luar biasa perubahannya dari zaman yang kemarin, tahun-tahun yang kemarin sebelum Covid ya. Jangan-jangan itu suami abal-abal. Mungkin ada juga, tapi yang saya ketanyai kemarin beberapa itu suami asli bawa buku nikahnya juga. Saya bertanya, kenapa seperti itu? Kenapa itu ya? Karena dia kalau siang hari yang laki ini kerja serabutan. Kalau malam hari dia nggak ada kerjaan, daripada nggak ada kerjaan nganter jadi grabnya. Nah makanya saya punya istilah, wah enak mas kalau jadi grabnya, ya pak, ya kerja siang malam golek duit. Jadi si G-nya itu kerja golek duit siang malam untuk suaminya. Jadi sing istrinya malam itu nggak tidur, kerjanya di tempat-tempat hiburan. Akhirnya ya, dua-duanya dapat. Kok begitu ya? Iya. Ya itu fenomenanya luar biasa. Jadi ini apa
Kalau dipakai alasan ekonomi, masa iya mereka sangat kekurangan secara hari-harinya makan aja bingung, atau mengejar gengsi? Kalau gengsi lain lagi ya. Tapi ya gimana ya, kalau setiap LC saya tanya jawabannya seperti itu. Ekonomi. Faktor ekonomi. Faktornya itu untuk anaknya yang masih kecil, beli susu. Kadang-kadang saya juga terenyuh ya, ada curhatan antara tamu dan LC yang belum dapat tempat itu menyampaikan juga sama. Saya juga bertanya seperti itu. Memang ya ini himpitan ekonomi. Yang cuma yang saya sayangkan kan gini. Ini loh, pemerintah ini kalau kejadian-kejadian seperti ini bukan kejadian aja, bagaimana sih membangun karakternya atau membangun sebuah tatanan LC itu? Ya. Harusnya kan ini dulu yang dibenahi. Mana dulu yang dibenahi? Ya paling tidak pemerintah harus berkoordinasi, berkomunikasi dulu dengan perkumpulan atau owner warung-warung itu, menentukan langkah baru itu kan. Selama ini yang jadi OPD pembinanya siapa, Pak? Seharusnya itu Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata. Seharusnya. Nah, ini bagian dari wisata. Iya, makanya jangan salahkan kalau Tulungagung ini akhirnya mencuat fenomena sejuta tempat hiburan yang ada itu karena ini tadi tidak terkoordinir. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena saya membangun komunikasi dengan para warung itu enak tidak ikut organisasi daripada ikut organisasi. Alasan mereka sangat simpel. Kalau ikut organisasi itu banyak aturan, dan yang menjadi sakit di hati saya itu kalau ikut organisasi kan terdata tuh Mas Faris. Terdata ini mereka menganggap memudahkan oknum itu memberikan penertiban di tempat itu. Ini yang sakit. Akhirnya dia lepas dari kontrol-kontrol kita. Nah, makanya jangan heran kalau di tempat-tempat sekarang bahkan pinggir kali, pinggir itu yang tidak memenuhi standar untuk hiburan bisa berdiri. Nah, nanti dia kan enak, wong tidak ada pengawasan, tidak ada pemantauan. Sudah ditutup ya sudah, selesai, bangun lagi, kontrak lagi rumah yang bukan kategori. Apa nggak pakai izin kepada di sini apa namanya? OSS, DPMPD, ya. DPMPTSP ya. Jadi gini, selama ini kalau kita mengacu pada izin, mereka itu ya mohon maaf ya tidak pernah melakukan hal itu. Kalau toh melakukan hal itu, izin ya, contohnya izin, ya cuman di OSS-nya tidak dipenuhi komitmen-komitmennya. Persyaratan yang di bawah itu tidak pernah tercukupi. Hanya asal berdiri aja izinnya itu. Ya, daftarannya. Iya. Nah, maka saya berharap kan ini mumpung belum banyak kejadian, semoga tidak ada kejadian-kejadian yang luar biasa lagi. Ya, semoga Tulungagung ini tidak seperti yang sudah-sudah ini, menjadi lebih baik, lebih bagus, dan tempat-tempat hiburan ini kembali menjadi jati dirinya, bukan tempat yang transitnya para LC itu. Kembali kepada LC yang freelance, yang menetap. Yang menetap oke lah, dia dapat kontrol dari ownernya atau majikannya. Tetapi yang freelance ini boro-boro begitu dapat perlindungan. Perlindungan psikologi, kesehatan mentalnya atau fisiknya. Ini selama ini pemerintah tidak begitu hadir ya dalam melakukan pembinaan kepada mereka. Betul. Iya. Jadi sebenarnya itulah Mas yang saya merasa malu ya sebagai orang tetua dari perkumpulan. Saya sudah berkali-kali menyampaikan bagaimana sih edukasimu terhadap perkumpulan atau warung-warung di Tulungagung. Bagaimana sih cara mengatasi, memberikan wejangan, memberikan gambaran terkait dengan baik itu secara verbal maupun apapun terhadap LC. Ya, sampai sekarang ini pun belum ada. Makanya saya berharap kemarin pada pemerintahan baru nanti ini harus terakomodir. Kalau ini tidak terakomodir, maka ya jangan harap Tulungagung ini bisa tertib di dalam dunia hiburan
semakin banyak maka dia akan semakin banyak permasalahan. Semakin banyak permasalahan. Ya ini nanti yang terjadi pasti seperti itu. Iya. Diminum dulu. Oh iya. Pak Yono. Makasih Mas Farid. Jangan terlalu sepaneng nanti. Konon yang datang itu tidak hanya orang Tulungagung ya Pak Yono. Customernya banyak yang dari kota lainnya. Ya, jadi gini. Selama ini pendatang kita sepertinya sedang terjadi migrasi ya, perubahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dulu Tulungagung yang mendominasi. Sekarang ini di luar wilayah Tulungagung yang mendominasi. Seperti sekitar Tulungagung, bahkan jauh Surabaya pun itu masuk Tulungagung banyak. Nah, yang menjadikan sebuah image mereka itu bisa datang ke Tulungagung itu karena ini tadi Mas, karena LC-nya yang notabene bukan LC yang sembarangan. Artinya LC-nya berprofesi siang itu sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga atau sebagai siapa-apa. Nah, ini yang membuat image keluar yang luar biasa. Mereka seperti daya pikat ya, jenis magnet tersendiri ya. Wah, di Tulungagung ada LC dari baru. Nah, padahal kalau kita telisik lebih dalam, oh ini barang lama, stok lama, cuma baru datang di sini aja. Stok lama, baru tapi stok lama ya. Iya. Saya juga heran itu, Pak. Pak Yono, kalau orang yang datang, ini ngomong kayaknya di luar konteks ini ya. Orang yang datang ke tempat hiburan itu orang susah apa orang seneng ya? Ini untuk membedakannya yang susah, Mas. Ya. Betul, ini yang membedakan saya. Kalau orang itu susah, otomatis mereka itu tidak punya uang. Karena dasar tidak punya uang pasti orang itu susah. Ya. Tapi yang datang itu punya uang. Dan lebih hebatnya lagi, kalau dia sudah cocok dengan tempat yang dia kehendaki, tempat itu ya termasuk LC-nya tempat, dia rela meninggalkan barang yang dibawa. Nanti diambil. Kalau ini dikategorikan susah bagaimana? Nggak bisa ya, karena banyak duit guys. Iya. Tapi kan banyak duit belum tentu bahagia. Nah, kalau urusan kebahagiaan, memang bahagia sesaat Mas Bayu. Ya, sesaat itu setelah keluar dari tempat hiburan, dia pusing juga. Ya, orang Jawa mengatakan senenge kelenteng, sorone sak segoro, sak rendeng. Aduh. Tapi ya itu hukum ekonomi berlaku ya, mereka difasilitasi oleh teman-teman Pawita atau yang lain mencari kesenangan, harapannya setelah nyanyi di situ, karaoke di situ, kemudian besok pagi fresh bekerja untuk keluarga. Ya. Idealnya harusnya seperti itu, memang harus seperti itu. Kalau kita tidak seperti itu, kita tidak bisa merubah ekonomi dia. Jadi harapan saya ya itu, malam nggak apa-apa, full kerja sampai jam 3 pagi, ya umpamanya. Nah, di sini siangnya boleh kerja untuk keluarga. Tapi uang ini jangan sampai melebar atau diberikan kepada orang-orang yang hanya sebatas orang yang dianggap itu. Jadi betul-betul untuk kehidupan. Ini maaf, saya punya satu di Tulungagung itu, tidak banyak sebenarnya. Satu orang yang luar biasa. Apa ini? Satu LC profesinya yang luar biasa. Saya itu nama tidak perlu saya sebutkan. Sampai sekarang itu dia punya kendaraan 3. Dan itu keluaran terbaru kemarin Honda Civic itu baru juga. Luar biasa. Saya tanya kepada mereka, bekerja, ya memang untuk bekerja seperti ini. Ini yang saya harapkan. Jadi sebagai owner merasa bangga. Profesional, pekerjaan mereka profesional. Dan dia tidak semua orang itu ada sebenarnya, maaf, kalau bahasa Tulungagung, jangan sampai kamu jatuh hati atau jatuh cinta sama LC. Dan dia memang tidak punya rasa itu, yang LC-nya ini malah. Nggak pakai jadi kalau hati, ya? Iya,
Jadi kalau ada tamu yang merasa dia jatuh cinta, dia tidak mau, profesional dia melaksanakan pekerjaan itu. Nah, yang seperti ini yang harusnya terjadi. Tapi ini dia terus komunikasi pembinaan. Setiap ada masalah di dalam, komunikasi dengan maminya, dengan ownernya. Tapi saya ini di room ini begini, itu menyampaikan. Nah, ini akhirnya kita bisa memberikan sebuah catatan kepada tamu bahwa seperti ini tidak usah dilayani, diklaim, Nah, tapi yang di luar itu, wah, luar biasa. Gitu. LC yang solihah itu masih ada nggak ya? Berangkatnya Mas Farid. Aduh ya Allah. Pertanyaannya yang salah berarti. Ya tapi apapun itu fenomena dan mereka adalah bagian dari masyarakat kita. Mereka adalah bagian dari bangsa ini. Gitu ya. Artinya peran-peran stakeholder mestinya juga tidak tutup mata lah. Apalagi dengan kasus kriminal kemarin, mutilasi ya. Warga Tulungagung pelakunya. Dan korbannya warga Blitar yang sehari-harinya di Tulungagung dan dekat dengan Perkasa ya. Ya tinggal ya, deket. Ya. Terima kasih hadirnya Pak Yono. Terima kasih. Mudah-mudahan ini punya bernilai manfaat untuk banyak orang. Insyaallah. Saya boleh menambahkan sedikit Mas boleh. Ya. Gini, jadi sebenarnya kalau kita mengikuti mekanisme atau mengikuti aturan di dalam organisasi Pawaita, teman-teman baik itu dari instansi terkait, baik itu keamanan atau kepolisian dan lain-lain, itu sangat mudah untuk melakukan kontrol. Jadi tidak usah bingung mencari, oh ini tempatmu ada ini nanti kita itu enggak. Jadi kita itu sudah memapping semuanya, oh ini kategori A, kategori B, dalam konteksnya ini rawan A, rawan B itu sudah ada. Jadi kami sudah bekerja sesuai dengan kehidupan malam kami. Yang jadi problem saat ini yang kami inginkan betul-betul di pemerintahan yang akan datang ini loh yang harus ditata. Jangan sampai ada lagi yang namanya atau istilah LC freelance. Karena kalau sudah namanya freelance, namanya aja sudah jelas, tidak tentu jalurnya kemana kan itu. Nah ini yang menyusahkan saya, menyusahkan teman-teman itu melakukan kontrol. Terima kasih itu Mas Farid. Semoga bermanfaat pada teman-teman itu. Mudah-mudahan ini Pak Gatot Sunu, Pak Bahrudin menyimak ya. Jadi ini PR jenengan. Ya. Oke, diminum dulu kopinya. Oke, makasih.